Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Mudah-mudahan anugerah nikmat yang banyak ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk tunduk dan patuh kepada aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang dilalui oleh syaitan menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi, marilah kita gunakan waktu ini untuk merenung betapa nikmat Allah itu begitu banyak sekali. Betapa nikmat Allah itu luar biasa besarnya yang diberikan kepada kita. Manakala pengertian nikmat itu tidak kita reduksi atau tidak kita kurangi atau kita tidak sederhanakan bahwa yang disebut nikmat itu adalah uang. Ketika kita mereduksi pengertian nikmat itu kemudian menjadi uang, maka seolah-olah Allah itu menjadi pelit sekali. Seolah-olah Allah itu bakhil. Betapa tidak. Banyak orang yang tidak punya rumah. Dia ngontrak. Pekerjaannya tidak menentu. Kadang-kadang dia bekerja dapat uang. Kadang-kadang pun dia tidak mendapatkannya. Kalau nikmat itu hanya berwujud uang, maka pada saat itu dia akan mengatakan, Allah bakhil sekali, karena hari ini saya sudah bekerja, ternyata Allah tidak memberiku nikmat. Dan kalau pengertian nikmat itu adalah uang, maka kemudian sempit sekali. Kemudian kita punya kesempatan untuk bersyukur kepadanya. Sementara, menurut banyak pengamat dan peneliti kesehatan, syukur itu adalah modal kita untuk berbahagia. Sekali lagi, bersyukur itu adalah modal untuk kita bisa berbahagia. Mengeluh
adalah modal kita untuk susah. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada mengajak kita semuanya. Perbanyaklah bersyukur. Perbanyaklah bersyukur. Dan perbanyaklah bersyukur. Termasuk pada kesempatan ini kami pun mengajak kita semuanya. Bersyukurlah atas nikmat Allah yang banyak. Karena hari ini kita menganggap bahwa nikmat Allah itu tidak hanya uang. Tapi nikmat Allah itu adalah meliputi segala sesuatu yang menyebabkan kita bisa hidup secara nyaman. Maka sering saya katakan, mata itu adalah nikmat. Dan anugerah yang sangat besar. Karena dengan mata itu, kita bisa menyaksikan apa saja yang terjadi di hadapan kita. Mata itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena dengan mata pula, kita bisa mengenali satu persatu dari anggota keluarga kita. Mata itu punya fungsi sangat besar. Sehingga kita bisa tahu, ini teman saya, ini saudara saya, ini bapak saya, ini ibu saya, tanpa harus bertanya. Itulah mata, nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat Allah yang besar pula. Nikmat lisan. Maka dengan ada lisan, kita menjadi mudah melakukan sesuatu apapun. Dan kita mudah melakukan kegiatan apapun. Kita tidak tahu arah ke suatu tempat. Maka dengan lisan kita akan menjadi mudah. Ada orang di sekitar kemudian kita bertanya, Pak, mohon maaf. Arah menuju Bojonegoro itu kemana, Pak? Dengan lisan kita bisa bertanya. Mudah kemudian hidup itu. Karena ada lisan. Dengan lisan kemudian kita bisa bertransaksi. Kita punya barang. Kita mau jual. Maka dengan mudah kita katakan, ini barang saya. Saya jual ke kamu. Harganya sekian. Dengan suara, dengan lisan. Menjadi mudah. Dan itulah nikmat Allah. Ada mata, ada lisan, ada telinga. Ada telinga. Dengan telinga kita pun bisa berbahagia. Mendengarkan suara keluarga kita. Mendengarkan suara-suara yang merdu. Yang dapat kita jangkau dan kita dengar. Mendengarkan bacaan-bacaan dan kalimah-kalimah tauhid. Betapa indah ketika hidup kita punya mata, punya telinga, punya lisan. Yang dengan itu kemudian berfungsi semuanya. Apakah kita kemudian mengatakan bahwa Allah itu bakhil? Ketika kita tahu punya mata dan fungsi mata. Kita punya telinga dan kita tahu fungsi telinga. Kita tahu lisan dan fungsi kita. Dan tahu fungsi lisan. Masihkah kita kemudian mengatakan Allah itu bakhil? Tidak sanggup rasanya kita mengatakan bahwa Allah itu bakhil. Karena dalam tubuh kita melekat nikmat Allah yang tak ternilai harganya. Itu baru 3 nikmat saja. Betapa organ dalam kita yang Allah lengkapkan dan melekatkan dalam tubuh kita. Yang dengan itu kemudian kita bisa kesana kemari dengan nyaman. Berangkat kemanapun yang kita suka. Tanpa harus membawa peralatan oksigen. Karena paru-paru kita, nafas kita, lega dan sehat. Tanpa harus kemana-mana. Tanpa harus membawa alat. Nafas kita bisa bernafas dengan lega. Jantung kita
tanpa harus melalui pompa jantung. Kemudian ada ginjal yang selalu membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam darah, racun-racun yang ada dalam darah. Betapa maha hebatnya dan maha kuasanya Allah. Dan ketika kita mengatakan bahwa jantung itu adalah sesuatu yang membahagiakan kita. Kita punya ginjal yang sehat adalah membahagiakan kita. Kita punya paru-paru yang sehat adalah membahagiakan kita. Maka itulah yang disebut dengan nikmat. Itulah yang disebut dengan nikmat. Jangan sampai kita seperti seorang wanita yang menggunakan kalung. Yang kalung itu terdiri dari beberapa butir. Anggap saja kalung itu ada 30 butir. Yang kemudian dirangkai dengan sebuah benang. Tiba-tiba benang itu putus. Kemudian ke-30 butir kalung yang terbuat dari emas itu kemudian berserakan. Setelah berserakan kemudian kita temukan satu. Tetapi masih ada satu yang hilang, yang tidak kita temukan. Kemudian si wanita itu kemudian mengatakan, dan selalu mengeluhkan satu butir yang hilang. Sementara yang 29 butir yang dikantongi tidak pernah ia pikirkan. Satu butir itu yang kemudian dikenang sepanjang hayatnya. Andai kata tidak hilang yang satu butir itu, maka pastilah ini genap menjadi 30. Dan itu yang selalu diingat. Sementara yang 29 butir yang dikantongi yang masih ia miliki, seolah-olah tidak ada. Itu sama dengan kita, umat manusia yang memiliki sebanyak ini nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi kadang-kadang hilang satu, maka satu itu menjadi penyebab kemusyrikan. Satu itu kemudian menjadi penyebab kemaksiatan. Satu nikmat Allah yang hilang itu kemudian menjadi dia kemudian terhina di hadapan Allah. Ada seorang yang karena gagal ginjal misalnya, dia harus bolak-balik cuci darah. 1 minggu bisa 2 kali cuci darah. Karena dia bosan dengan cuci darah. Karena cuci darah membutuhkan waktu dan kemudian juga biaya yang mahal. Karena dia sudah bosan dengan itu, maka dia kemudian mengambil jalan pintas. Urip kok loro-lorong ini. Mungkin akan lebih baik jika aku harus mengakhiri hidupku. Maka dia kemudian bunuh diri. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan bunuh diri itu kemudian menjadi persoalan, menjadi selesai? Tidak. Karena umat Islam punya keyakinan. Sesuatu yang diimani oleh umat Islam, yang apabila lepas satu, berarti dia dalam kemusyrikan. Yaitu iman akan adanya hari akhir. Tatkala dia bunuh diri, artinya dia mengakhiri hidupnya dengan kemaksiatan. Dalam bahasa sehari-hari sering kita sebut dengan su'ul khotimah, dengan akhir hidup yang buruk, buruk di hadapan manusia dan buruk lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan tidak selesai dengan bunuh diri. Justru memperparah persoalannya. Kalau di dunia dia sakit, masih banyak orang yang bisa menolongnya. Masih banyak orang yang bisa menolongnya. Tapi kalau sudah di alam kubur, siapa yang sanggup menolongnya?
Maka sama terjadi pada zaman Rasulullah. Dalam suatu peperangan, ada seorang sahabat yang kemudian mati dalam peperangan. Ketika itu Rasulullah kemudian ikut melihat-lihat, memeriksa siapa di antara para sahabatnya yang selamat dan siapa di antara sahabatnya yang terbunuh sebagai syuhada. Maka pada saat itu kemudian Rasulullah dan para sahabat menjumpai salah satu di antara mereka. Yang salah satu itu kemudian para sahabat mengatakan, "Syahid ya Rasulullah, syahid ya Rasulullah, dia syahid." Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, dia tidak syahid." Para sahabat terkejut dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa dia tidak termasuk orang yang mati syahid. Selidik punya selidik, ternyata sahabat yang mati dalam peperangan itu betul mati adalah dalam peperangan. Tetapi kematiannya yang berbeda. Jika sahabat yang lain terbunuh karena benar-benar dibunuh oleh musuh. Tetapi sahabat yang satu ini hanya dilukai oleh musuh. Kemudian dia tidak tahan dengan rasa sakitnya. Maka pedang itu kemudian dihunuskan sendiri ke dalam tubuhnya. Jadilah dia kemudian mati. Matinya bukan karena mati dibunuh oleh musuh. Dia mati bukan dalam pertempuran. Tapi dia mati bunuh diri. Karena itu jamaah rahimakumullah. Nikmat yang besar. Jangan sampai kemudian terlupakan. Gara-gara satu atau dua nikmat yang kemudian hilang atau lepas dari kita. Adapun sesuatu yang lepas dari kita, apakah itu berwujud rasa sakit? Apakah itu berwujud harta yang hilang? Hakikatnya itu semuanya hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin menguji kamu. Mana di antara kamu sekalian yang sanggup bertahan dalam ujian itu, yang bisa lolos dari ujian itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang lolos dari ujian itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini akan saya bacakan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menyebabkan engkau nanti akan mendapatkan kegelapan di akhirat. Dalam hidup kita, kita mengenal apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Setiap kewajiban biasanya menimbulkan hak, atau setiap hak itu biasanya menempel padanya adalah kewajiban. Ketika seseorang memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk bekerja, maka bagi pekerja adalah wajib
dia melaksanakan pekerjaannya itu. Dan sekaligus dia akan mendapatkan hak dari pekerjaannya atau dari pekerjaan yang ia kerjakan. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang sifatnya timbal balik. Apa kaitannya dengan kezaliman? Bahwa kezaliman itu adalah manakala seseorang itu tidak menunaikan hak orang lain atau memberikan hak orang lain terhadap kewajiban yang telah ditunaikan. Seorang pekerja yang sudah bekerja sesuai dengan arahan pemberi pekerjaan, maka wajib hukumnya bagi pemberi pekerjaan untuk menunaikan haknya pekerja, yaitu berupa upah. Ketika upah ini tidak diberikan, maka itulah yang disebut dengan kezaliman. Hidup kita di masyarakat tidak lepas dari hak dan kewajiban. Kita punya hak untuk hidup di masyarakat ini dengan tenang. Dan ketenangan itu seringkali diwujudkan dengan bermacam-macam. Ada orang itu tenang ketika mendengarkan musik dengan suara yang keras. Ada orang yang kemudian senang, misalnya, mohon maaf, dengan merokok. Senang dia merokok. Kalau merokok, dia merasa tenang, merasa senang. Tetapi ingatlah, bahwa di sebelah Anda, di samping Anda, itu ada orang lain. Ketika orang menikmati musik dengan suara yang keras misalnya, maka di samping Anda, tetangga kita, mungkin ada orang yang tidak suka dengan musik. Maka jangan ngotot kita kemudian mengatakan, ini hak saya harus memenuhi keinginan saya. Maka ketika kita egois seperti itu, artinya kita sedang berbuat zalim kepada orang lain. Sama saja kita merokok. Anggap saja misalnya rokok itu hukumnya halal atau paling tidak makruh. Kita meyakini yang itu misalnya. Kemudian kita merokok. Maka perhatikanlah, apakah orang di sekitar kita itu suka dengan rokok? Apakah teman kita itu benar-benar menyukai rokok? Kalau tidak, tetapi kita memaksakan merokok dengan bau rokok, dengan asap rokok yang kesana kemari itu artinya kita sedang berbuat zalim. Dan kezaliman itu akan membawa kegelapan. Nanti sejak di alam kubur sampai di hari akhir. Banyak persoalan hidup ini yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban itu. Seringkali kemudian kita menganggap ringan dan sepele, padahal itu punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada hak tetangga yang apabila kita tidak tunaikan, maka itu menjadi kezaliman. Maka orang dulu ketika bangun rumah, maka ada yang disebut dengan gupitan. Gupitan itu adalah jarak satu rumah dengan rumah yang lain. Lompongan yang itu bisa digunakan untuk orang bersepeda masih bisa di desa-desa. Kenapa? Karena jangan sampai tetangga, saking takutnya, jangan sampai tetangga saya terganggu dengan tetesan air hujan yang jatuh dari genteng saya. Itu sangat diperhatikan oleh orang kampung dulu. Karena tidak khawatir, tidak bisa memenuhi hak tetangga. Sekarang, rumah sudah dempet-dempetan. Tidak masalah. Yang penting kita memperhatikan apa hak tetangga yang harus dipenuhi oleh tetangga yang lainnya. Apakah yang berkaitan dengan ventilasi, berkaitan dengan pencahayaan, dengan udara dan lain sebagainya. Harus kita hitung.
Jangan sampai kita karena menginginkan keinginan kita semata, kemudian kita melupakan hak orang lain. Dan itu kalau kita laksanakan, kita tetap paksakan, maka itulah wujud kezaliman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat saya khususnya dan jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan kita semakin hari bukan semakin jauh dari Allah, tapi semakin hari kita semakin dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Mohon barisan kalau sudah diniatkan rapat, sekalian rapat, lurus, rapat dan lurus. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله
حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم